Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan antara penelitian dan kualitatif. Meskipun sebelumnya kita sudah sampaikan, tetapi kemudian kita coba lihat detail bagaimana sebenarnya perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, kemudian dari sifat aksioma dasarnya, itu berkaitan dengan sifat realitas. Maka penelitian kuantitatif itu kemudian sifatnya tunggal, konkret, dan kemudian teramati. Tetapi dalam konteks penelitian yang kualitatif, maka sifatnya kemudian ganda, holistik, itu kemudian menyeluruh, kemudian dinamis, dan hasil konstruksi dan pemahaman. Sehingga dalam konteks penelitian kualitatif, maka kemudian sifat dinamisnya yang kemudian menyesuaikan dengan perkembangan dari subjek penelitian kita. Nah, bagaimana kemudian antar hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam penelitian kuantitatif? Maka sifat antara peneliti dengan yang diteliti adalah independen ya. Artinya kemudian peneliti itu kemudian berdiri sendiri dan subjek berdiri sendiri. Sehingga kemudian tidak ada intervensi, tidak ada subjektivitas, pandangan yang kemudian masuk ke dalam hasil yang kemudian diolah. Sedangkan dalam konteks penelitian kualitatif, maka hal ini tidak bisa dipisahkan bahwa peneliti itu adalah bagian dari tools itu sendiri. Sehingga kemudian dia interaktif dan tidak dapat dipisahkan antara peneliti dengan masalah atau peneliti dengan subjek. Itu adalah bagian yang kemudian tidak terpisahkan. Lantas bagaimana dengan hubungan variabel? Di dalam penelitian kuantitatif, maka hubungan variabel terjadi hubungan sebab akibat ya, atau kemudian kita kenal dengan hubungan kausal ya, bahwa variabel X itu kemudian akan berpengaruh terhadap variabel Y. Misalnya variabel terpaan akan berpengaruh terhadap tingkah laku, perilaku. Variabel misalnya komunikasi organisasi akan berpengaruh terhadap loyalitas dan sebagainya. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, maka variabel itu kemudian sifatnya timbal balik dan interaktif ya. Satu dengan yang lain itu kemudian saling mempengaruhi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak kemudian terpisah ya. Baik X bisa mempengaruhi Y kemudian bisa secara langsung juga kemudian berbalik pada X juga bisa berinteraksi terhadap Z kemudian kepada Y, dan begitu juga sebaliknya. Lantas yang ketiga, bagaimana dengan kemungkinan generalisasi dalam penelitian kuantitatif, teman-teman semua? Ada kemudian yang kita kenal dengan generalisasi. Generalisasi itu artinya kemudian penelitian yang dilakukan terhadap sampel tertentu itu kemudian bisa digeneralisir untuk kemudian keseluruhan populasi. Misalnya dalam penelitian yang paling sering nih, survei di pilkada misalnya, survei kepada 1000 orang misalnya, itu kemudian bisa digeneralisir kemudian akan menjadi hasil dari keseluruhan orang yang kemudian akan melakukan proses atau tahapan pilkada. Misalnya kemudian kalau di konteks pilpres yang lalu misalnya, survei kemudian mengatakan bahwa pasangan paslon X itu kemudian akan mendapatkan suara sekian persen, itu kemudian bisa digeneralisir untuk kemudian keseluruhan populasi yang ada di dalamnya. Sedangkan bagi masyarakat atau kemudian bagi generalisasi di dalam konteks penelitian kualitatif, maka itu tidak bisa dilakukan. Ya, kenapa? Karena sifatnya bukan generalisasi tapi kemudian transferability. Itu kemudian hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu yang sama. Kalau kemudian ikatan konteks waktu dan samanya berbeda, bisa jadi kemudian semuanya akan berubah. Oh ya, di dalam kuantitatif juga, jadi generalisasi itu kemudian bisa juga berlaku untuk kemudian wilayah waktu yang berbeda atau kemudian tempat yang berbeda. Sehingga ini kemudian konteks generalisasi yang dimaksud, bahwa hasil penelitian di satu kota itu kemudian bisa diduplikasi di kota-kota yang lain. Bisa diduplikasi ke negara-negara yang lain. Kenapa? Karena itu kemudian prinsip generalisasi kemudian dilakukan. Yang berikutnya, lantas bagaimana dengan peranan nilai? Maka seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa peranan nilai di dalam penelitian kuantitatif itu kemudian cenderung bebas nilai. Artinya peneliti kemudian tidak terikat, peneliti kemudian tidak memasukkan unsur subjektivitas. Sebagaimana kemudian kita jelaskan analogi penelitian tentang game pada beberapa waktu yang lalu. Sedangkan pada penelitian kualitatif, maka kemudian ada nilai peneliti di sana. Ya, ada value yang kemudian ada di dalam peneliti masuk ke dalam konteks penelitian yang kemudian kita lakukan. Nah, ini kemudian terkait dengan 5 aksiom atau 5 karakteristik yang ada di dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Lantas bagaimana dengan desain penelitiannya? Maka penelitian dengan metode kuantitatif, tipikal yang pertama adalah jelas, spesifik, dan kemudian rinci ya. Bahwa dalam penelitian kuantitatif maka harus jelas, kemudian topik masalahnya apa,
kemudian harus kemudian kita buat dalam hal yang rigid juga, serta kemudian ditentukan secara mantap sejak awal. Artinya kemudian penelitian kuantitatif itu kemudian masalahnya apa, sampelnya apa, semuanya ditentukan sejak awal. Ya, sehingga kemudian ketika nanti di lapangan tidak terjadi perubahan yang signifikan atau kemudian perubahan masalah, bahkan perubahan sampel dan sebagainya. Sehingga kemudian dalam konteks kuantitatif, maka desain penelitian itu kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah. Sehingga kemudian bagi penelitian kuantitatif, maka desainnya dari awal sudah fix dulu. Ya. Hal ini berbeda dengan penelitian kualitatif yang kemudian memungkinkan bagi peneliti itu kemudian untuk fleksibel. Masalahnya bisa jadi berkembang, di tengah jalan ada masalah lain yang kemudian lebih menarik, kemudian dikembangkan, teorinya kemudian juga disesuaikan. Bahkan kemudian bisa jadi juga dalam proses penelitian itu akan berkembang. Bagaimana kemudian subjeknya siapa, kemudian latar belakangnya apa, nanti kemudian dilanjutkan interview dengan siapa, maka ini sangat mungkin terjadi di dalam penelitian kualitatif. Dan itu tidak bisa terjadi di dalam penelitian kuantitatif, atau ya susah lah. Kenapa? Karena begitu kemudian desain berubah atau kemudian sampel berubah, maka proses dari awal pun harus kemudian kita sesuaikan lagi. Lantas apa kemudian tujuan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif yang pertama adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa variabel X kemudian apakah relasinya dengan variabel Y. Yang kedua juga bisa digunakan untuk menguji teori. Ya, maka kemudian penelitian kuantitatif bisa jadi digunakan untuk menguji teori. Misalnya bagaimana kemudian pengaruh terpaan tayangan X terhadap agresivitas atau terhadap perilaku anak-anak. Misalnya kita mau melihat bagaimana kemudian teori terpaan itu berpengaruh atau kemudian memiliki impact terhadap perilaku atau agresivitas anak-anak. Sedangkan kemudian yang ketiga, tujuannya juga mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, ini yang kemudian diharapkan. Kenapa? Karena dengan kemudian menguji pada sampel tertentu itu kemudian bisa digunakan bisa kemudian dipakai untuk melakukan pada tingkat populasi yang lebih luas ya. Sehingga kemudian nilainya akan menjadi lebih efisien ya dengan sampel yang terbatas, tapi kemudian manfaatnya bisa dilakukan generalisasi pada konteks yang lebih luas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, maka tujuan penelitian kualitatif itu menemukan pola sebenarnya. Bukan kemudian menunjukkan hubungan, tapi menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif seperti kami disebutkan di poin sebelumnya. Yang kedua adalah menggambarkan realitas yang kompleks ya. Sehingga kemudian penelitian kualitatif itu mendeskripsikan bagaimana kemudian realitas masalah yang kemudian diteliti secara detail. Kemudian juga digunakan untuk memperoleh pemahaman makna. Bagaimana kemudian kejadian atau peristiwa yang ada atau fenomena yang kemudian diteliti itu kemudian dipahami oleh kemudian peneliti dan juga oleh orang-orang yang kemudian terlibat di dalamnya. Lantas yang terakhir adalah menemukan teori. Nah, dalam penelitian kualitatif maka dia punya tujuan untuk menemukan teori. Nanti kemudian teori ini bisa jadi akan dilakukan uji oleh teman-teman yang kemudian bergerak di dalam penelitian kuantitatif. Yang berikutnya terkait dengan instrumen penelitian. Ada beberapa instrumen dalam penelitian kuantitatif ya. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu kemudian menggunakan eksperimen, kemudian percobaan ini ya, kemudian survei, biasa mereka menyebar kuesioner. Kemudian juga kuesioner, survei kuesioner sekarang sudah menggunakan Google Form, sudah online, lebih hemat kami pikir. Kemudian paperless juga dan tidak tabulasi datanya lebih mudah. Cuman memang kelemahannya kita nggak bisa maksa orang untuk ngisi dan nungguin. Yang berikutnya adalah menggunakan observasi serta wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu artinya peneliti kemudian sudah menyiapkan pertanyaan yang kemudian ya prosedurnya begitu, pertanyaannya berapa, ya itu yang harus kemudian dikonfirmasikan, harus kemudian ditanyakan kepada responden atau kepada orang yang kemudian akan kita mintai data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, maka modelnya adalah participant observation. Ya, diharapkan peneliti itu menjadi orang yang terlibat di dalam subjek penelitian, sehingga kemudian punya feels yang sama, punya passion yang sama dengan subjek yang kemudian diteliti. Yang berikutnya juga menggunakan in-depth interview atau wawancara secara mendalam. Nah, biasanya di dalam in-depth interview ini teman-teman kita punya beberapa pertanyaan yang kemudian nanti bisa berkembang di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita lakukan dalam proses interview yang kita lakukan. Ini yang tidak bisa terjadi di penelitian kuantitatif. Di tengah jalan kita nambah pertanyaan itu nggak bisa karena kita sudah tentukan di awal. Juga kemudian juga menggunakan metode dokumentasi. Ya, ada dokumentasi yang kemudian bisa digunakan. Misalnya film, kemudian foto. Nah, teman-teman bisa ngecek di film Girls with the Dragon Tattoo tentang bagaimana pentingnya dokumentasi
yang kemudian digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian. Yang berikutnya adalah menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi itu dipakai untuk menguji validitas dari penelitian kita. Nanti ada beberapa triangulasi ya. Triangulasi itu untuk menguji validitas. Ada triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi peneliti. Nah, nanti kita cek di pertemuan selanjutnya. Di samping itu, dalam instrumen penelitian, maka penelitian kuantitatif menggunakan tes, kemudian angket, wawancara terstruktur seperti kami sebutkan. Dan instrumennya kemudian standar ya, artinya penelitian yang kemudian dilakukan di penelitian kuantitatif itu kemudian kuesionernya kemudian harus sesuai dengan rujukan-rujukan yang ada ya, pun ada modifikasi maka sifatnya nggak banyak ya, tapi kemudian sudah terstandar sehingga kemudian dilakukan oleh siapapun maka instrumennya seperti itu. Tapi dalam penelitian kualitatif maka peneliti itu sebagai instrumen atau human instrument, maka peneliti itu menentukan ya, kedalaman analisa, kedalaman melihat masalah itu menentukan bagaimana kemudian riset itu akan berjalan gitu kan. Sehingga semakin luas bacaan, semakin luas pemahaman, maka kemudian hasil penelitian pun juga akan semakin detail. Nah, berikutnya juga dalam penelitian kualitatif menggunakan buku catatan, tape recorder, atau kemudian sekarang bisa menggunakan HP ya untuk kemudian merekod suara. Kemudian juga kamera untuk mengambil gambar, handycam juga bisa digantikan perannya dengan handphone, merekam video, merekam kegiatan dan sebagainya. Bagaimana dengan data? Maka penelitian kuantitatif datanya adalah kuantitatif ya, angka yang kemudian merupakan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Sedangkan penelitian kualitatif itu kemudian menggunakan datanya deskriptif atau narasi atau ulasan ya dari peneliti berupa kata-kata. Bisa kemudian juga menggunakan dokumen pribadi, ya catatan lapangan. Maka kemudian dalam penelitian kualitatif maka peneliti kemudian didorong untuk kemudian mencatat kejadian-kejadian atau peristiwa yang kemudian terjadi selama proses di lapangan. Ya. Bahkan kemudian juga ucapan dan tindakan dari informan. Ya. Bisa juga kemudian juga datanya dari data dokumen, koran, film, kemudian rekaman di YouTube dan sebagainya itu bisa menjadi sebuah data. Sedangkan dari sampel atau sumber datanya maka penelitian kuantitatif itu sampelnya besar ya. Sehingga semakin besar sampel semakin bagus. Sedangkan penelitian kualitatif enggak, sampel itu tidak harus besar tapi kecil pun enggak masalah, yang penting informasinya berkualitas. Karena kualitas informasi itu yang kemudian kita butuhkan. Sedangkan berikutnya adalah penelitian kuantitatif itu kemudian sifatnya representatif, artinya kemudian bisa mewakili ya. Jadi sampel 100 bisa mewakili populasi 1000, sampel 200 bisa mewakili populasi 5.000 dan sebagainya. Sedangkan kemudian dalam penelitian kualitatif nggak bisa kemudian kita buat representasi. Kenapa? Karena kita kemudian tidak bermaksud melakukan generalisasi. Ya, maka penelitian kepada 2, 3 orang, 4 orang tidak bisa digeneralisir menjadi hasil dari sekian puluh orang atau sekian ratus orang dalam sebuah organisasi. Dalam penelitian kuantitatif disarankan random. Ya. Kenapa? Karena harapannya netralitas terjaga, objektivitas dalam penelitian terjaga. Sedangkan dalam penelitian kualitatif kemudian ada sifat namanya random, ada yang namanya kemudian purposive. Purposive itu purpose tujuan ya. Jadi kemudian sampelnya itu kemudian atau sumber datanya itu kemudian sesuai dengan tujuan kita. Misalnya mau penelitian tentang humas, ya berarti kita sampelnya adalah orang yang bekerja di bagian humas. Tidak perlu semua orang yang berada di organisasi itu kemudian kita teliti. Juga yang namanya snowball itu bola salju ya. Bahwa informasi A kemudian misalnya informan mengatakan nanti konfirmasi ke B kemudian bilang ke C dan seterusnya sampai kemudian informasi itu kemudian jenuh, itu kemudian baru data itu kemudian bisa berhenti. Terus seperti yang kami sampaikan sebelumnya juga bahwa penelitian kuantitatif itu ditentukan di awal, jumlahnya berapa, populasi berapa, sampelnya berapa, fix ya, itu yang kemudian kita cari datanya, tidak bisa berkurang dan tidak bisa bertambah. Kenapa? Karena itu sudah kita tentukan di awal. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat mungkin berkembang ya, selama proses penelitian. Misalnya kita di dalam perancangan kita agendakan 3, nanti bisa berkembang menjadi 4, bisa berkembang menjadi 5, atau bisa jadi ya 2 saja cukup, bisa jadi menjawab masalah. Ya, itu kemudian sangat mungkin terjadi. Ya, sehingga kemudian tidak saklek, tidak ditentukan di awal, tapi berkembang selama proses penelitian berlangsung. Lantas yang berikutnya, bagaimana dengan analisis data atau analisis penelitian? Dalam penelitian kuantitatif, setelah semua pengumpulan data selesai, artinya kuesioner selesai atau eksperimen sudah selesai kita lakukan, maka bisa kita analisis setelah itu. Sebelum itu kita nggak bisa melakukan analisa. Ya.
Maka kemudian setelah selesai pengumpulan data, baru kita lakukan analisis data. Sedangkan penelitian kualitatif enggak, karena kualitatif itu terus-menerus dilakukan dari awal sampai dengan akhir penelitian. Artinya sifatnya dinamis. Ya, data belum betul terkumpulkan, kita melihat fenomenanya berubah, maka bisa jadi kita lakukan preliminary, kemudian riset awal, analisa awal kemudian bisa kita lakukan. Kemudian deduktif kita sudah jelaskan itu. Kalau dalam kualitatif induktif kita sudah sampaikan itu di pertemuan sebelumnya. Kemudian analisanya dalam kuantitatif menggunakan statistik ya, menggunakan software SPSS misalnya, atau kemudian dengan menggunakan Excel kalau pola-polanya sederhana. Kalau penelitian kualitatif enggak, karena kualitatif itu kemudian dia menggunakan analisisnya adalah kemudian mencari pola atau mencari model atau mencari tema atau kemudian mencari teori, sehingga kemudian tidak ada analisis SPSS yang kemudian digunakan. Bisa kemudian menggunakan software, orang kenal dengan nama NVivo. Anda bisa browsing, googling tentang software untuk analisa kualitatif. Dia kemudian software NVivo yang mampu menganalisa data-data kualitatif. Yang berikutnya, bagaimana hubungan dengan responden? Peneliti itu kemudian berjarak, ya bahkan sering tanpa kontak. Misalnya kemudian kita survei, kadang-kadang kita nggak kenal dengan responden, atau kita nyuruh orang untuk kemudian mencari responden, itu bisa dilakukan. Kemudian peneliti itu merasa lebih tinggi karena peneliti merasa lebih paham tentang masalah penelitian dan sifatnya jangka pendek ya. Jadi ketika selesai penelitian sudah selesai, berarti hubungan dengan penelitian dengan responden. Sedangkan penelitian kualitatif kemudian hubungannya adalah empati, kemudian akrab, ya. Karena kalau kita nggak akrab, susah juga untuk mencari data, wawancara, interview dan sebagainya, itu akan susah sekali untuk dilakukan. Bahkan kalau sampai kita pada tingkatan partisipan observer, maka empati itu harus kemudian dibangun, akrab itu harus kemudian dibangun. Kemudian kedudukan peneliti sama, ya, dengan informan, ya. Bahkan kemudian sebagai guru ataupun sebagai konsultan bisa jadi, ya. Tapi equal, ya, kedudukannya adalah sama. Tidak kemudian merasa lebih pintar, karena bukan itu yang kemudian kita cari dalam penelitian kualitatif. Kemudian hubungannya jangka lama ini kemudian dibangun. Maka penelitian kualitatif itu ketika penelitian selesai bisa jadi kita masih butuh data mereka, kita masih bisa kemudian menjalin interaksi dengan mereka. Kenapa? Karena jumlahnya nggak banyak, ya, sehingga kemudian interaksi informal ini bisa kita lakukan terus menerus. Bagaimana kemudian usulan desain? Kalau penelitian kuantitatif, usulan desain itu luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedurnya spesifik dan rinci langkah-langkahnya seperti kami sebutkan di awal. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis atau dugaan awal peneliti dirumuskan dengan jelas juga dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke penelitian. Kita sudah jelaskan itu. Sedangkan penelitian kualitatif enggak, dia cukup singkat. Ya, literatur yang digunakan juga bersifat sementara karena bisa berubah ya. Nanti ternyata di literatur yang baru bisa kita tambahkan lagi. Dan tidak menjadi pegangan utama karena dinamis sifatnya. Kemudian prosedurnya bersifat umum dan sifatnya sementara. Kemudian tidak ada hipotesis atau tidak ada dugaan karena kita menggunakan model induktif. Dan fokus penelitian ditetapkan setelah peneliti memperoleh data awal dari lapangan penelitian ya. Jadi sebelum data terkumpul bisa jadi kita belum menentukan fokus riset kita di mana karena sangat berkembang sekali. Nah, yang terakhir, kapan penelitian dikatakan selesai? Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dikatakan selesai ketika semua data yang direncanakan telah terkumpul. Ya. Setelah data terkumpul, itu berarti penelitian bisa kita katakan selesai. Kenapa? Karena kita hanya tinggal menganalisa dan sebagainya. Sedangkan kemudian penelitian kualitatif dikatakan selesai jika tidak ada data yang kemudian dianggap baru, atau artinya datanya sudah jenuh. Informasi yang dicari itu kemudian sama berarti sudah stop. Kita menghentikan pencarian data. Kenapa? Karena datanya sudah jenuh. Sedangkan yang terakhir yaitu bagaimana kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian. Maka kemudian penelitian kuantitatif itu sebelum instrumen itu disebar, kita sudah sampaikan kemarin, ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, uji validitas berarti untuk kemudian menguji ketepatan dan uji reliabilitas untuk kemudian menguji keajekan dari instrumen yang kemudian kita bikin. Dan semuanya bisa dilakukan secara dengan by software ya, dengan menggunakan software statistik SPSS. Sedangkan kemudian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah pengujian kredibilitas, source credibility atau kredibilitas. Yang kedua adalah dependability, sampai kemudian dengan proses dan hasil penelitian. Maka bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian hasil penelitiannya,
Ada kemudian juga yang disebut dengan nama triangulasi, atau kemudian kita menguji validitasnya dengan validitas model triangulasi, dan ini yang kemudian dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Sekian teman-teman semua untuk kemudian perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.